rotinya emang kayak gini teh, hitam-hitam hijau-hijau gini. Iya, kita pakainya rotinya yang udah bolong, yang udah kagak bolong. Ini kalau udah ketutup mentega gitu makin nggak kelihatan, kayak roti nggak buluk aja. Roti garing yang satu ini bisa menjadi camilan favorit di waktu santai. Rasa khasnya yang gurih, perpaduan antara manis dan asin mampu menggugah selera para pencinta kudapan. Banyak orang mengira bagelen merupakan roti Belanda, yaitu wormbollen yang dikeringkan. Faktanya, bagelen merupakan produk asli khas Purworejo, Jawa Tengah. Bahan baku utama bagelen adalah roti yang berbentuk bundar maupun panjang, kemudian dibelah menjadi dua bagian dan dikeringkan menggunakan panggangan. Namun, tahukah Anda, ternyata ada bagelen yang justru dibuat dari roti berjamur. Bahkan, kondisi roti sudah berubah warna menjadi hijau kehitaman. Tim Secret Story mencoba menelusuri keberadaan penjual bagelen dari roti jamuran. Kami berhasil menemui Bunga yang sehari-harinya membuat bagelen dari bahan sisa kadaluarsa. Wanita berusia 37 tahun ini mengaku menggunakan jenis roti yang biasa digunakan untuk roti bakar Bandung. Kami sedikit terkejut ketika melihat kondisi roti yang jauh dari kata segar, bahkan cenderung busuk. Ini rotinya emang kayak gini teh, hitam-hitam hijau-hijau gini. Iya, kita pakainya rotinya yang udah bolong, yang udah kagak bolong. Oh, ini biasanya kalau roti kayak gini udah buluk berapa hari emang? Sekitar 5 hari sampai 7 hari. Kegemarannya dalam membuat kue dan roti menjadikan Bunga memutuskan untuk menjual bagelen sejak 2020 silam. Bunga sengaja memakai roti berjamur karena harganya yang super murah. 1 kilogram roti ia dapatkan dengan harga Rp3.500. Irisnya, dia mendapatkan roti tersebut dari tukang pakan ternak. Oh, lah kalau gini dapat rotinya dari mana teh? Kita belinya dari penjual peternakan makanan ayam gitu. Oh, ada yang jual, mereka emang buat khusus buat ini makanan ayam gitu. Untuk membersihkan roti dari jamur yang menghinggap, Bunga hanya perlu menggunakan sikat gigi. Satu persatu jamur yang bersarang disikat agar rontok dan roti nampak seperti baru kembali. Menurut Bunga, selain didapatkan dari pedagang pakan ternak, roti berjamur juga bisa dibeli dari pasar ataupun pabrik rotinya sendiri. Berarti punya langganan juga tukang pakan ternak atau pindah-pindah? Kadang pindah-pindah, kadang kalau di langganan nggak ada kita pindah ke tempat lain belinya. Kadang kita belinya di pasar juga, kadang pasar suka ada yang jual. Cuman kalau di pasar suka nggak dikasih, buat apa, suka ditanya buat apa itu roti buluk. Jadi kalau kayak gitu biasanya jawabinnya apa teh, ngeles-ngelesnya? Kasih buat makanan ikan, kadang kita suka ini. Tak hanya dipenuhi jamur pada permukaannya saja. Di beberapa titik, jamur terkadang juga sudah sampai pada bagian dalam roti. Mau tak mau, Bunga harus memotong dan membuang bagian tersebut. Kadang kita nyarinya yang nggak terlalu hitam banget ya, biar nggak kelihatan, biar gampang bersihnya juga. Setelah semua bagian roti terlihat bersih dari jamur, Bunga pun memotongnya menjadi bagian-bagian kecil. Satu roti berukuran panjang ini bisa ia bagi menjadi 10 bagian. Setelah itu barulah Bunga mengoleskan mentega di permukaan atas roti. Tak lupa, ia juga menaburkan gula di atas mentega. Ini diolesin mentega supaya gurih, supaya enak. Kadang
kalau udah ketutup mentega gitu makin nggak kelihatan ya, makin nggak kelihatan, kayak roti nggak buluk aja. Semua roti sudah tersusun rapi di atas loyang untuk kemudian dipanggang memakai oven kompor. Tak perlu membutuhkan waktu lama, dalam 15 menit saja bagelen sudah jadi dan siap dikemas. Bunga menggunakan plastik kemas berukuran kecil karena akan ia titipkan bagelennya ini pada warung kelontong kecil. Harga jualnya pun murah meriah. Satu plastik gitu isinya berapa biasanya? 3. Nanti dijualnya? Dijualnya 2.000. Dijualnya kemana Mbak biasanya? Biasanya saya titip ke warung kelontong kecil. Dalam sehari, Bunga bisa menitipkan hingga 15 bungkus bagelen pada setiap warung. Ada hampir 10 warung tempat ia menitipkan bagelen. Anehnya, hingga saat ini tak ada satupun pembeli yang pernah komplain mengenai bagelen buatannya. Bahkan pemilik warung pun tak pernah ada yang berhenti menerima titipan bagelen miliknya. Ke warung, kadang suka tawarin ke saudara, ke teman gitu. Malah mereka bilang, ini rotinya enak ya, bagelennya enak. Tahu aja mereka saya dagang roti bagelen tapi nggak tahu bahan pokoknya itu pakai bahan yang udah jelek, udah yang nggak bagus. Memang ketika sudah menjadi bagelen, maka roti berjamur sulit dibedakan. Pasalnya, para oknum ini sudah membersihkan roti sedemikian rupa dan menutupinya dengan olesan mentega serta gula. Dari segi rasa dan aroma, bagelen menggunakan roti berjamur pun sulit diketahui. Padahal, sangat jelas bahwa konsumen bagelen seperti ini bisa menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Kalau sudah terkontaminasi, itu pada orang-orang yang memiliki sensitivitas yang sangat tinggi seperti masalah imunitas atau anak-anak kecil atau orang-orang lansia, itu dapat mengalami resiko yang bahaya ya, salah satunya alergi atau masalah pencernaan. Apalagi jika seseorang memiliki hipersensitivitas tinggi terhadap alergi jamur, memakan bagelen jamuran bisa menyebabkan reaksi alergi yang berlebihan. Gejalanya beragam, mulai dari diare hingga sesak nafas, bahkan bisa menyebabkan kanker dalam tubuh. Dampaknya beragam, mulai dari yang ringan seperti masalah pencernaan, seperti diare, mual, hingga pernafasan seperti sesak, hingga yang mungkin terjadi itu adalah resiko karsinogenik atau resiko keganasan. Yang pertama adalah hentikan konsumsi roti tersebut, kemudian konsumsi banyak minum air putih untuk mengeliminasi toksin dari badan. Lalu apabila gejala makin memberat, segera datangi fasilitas kesehatan terdekat dan dokter. Untuk menghindari hal buruk terjadi, alangkah baiknya berhati-hati dalam mengonsumsi bagelen yang dijual di pasaran. Pilihlah bagelen dengan warna alami roti yang bagus, bukan hasil warna dari menteganya. Tak hanya itu saja, jika diperhatikan secara seksama, beberapa roti jamuran juga ada yang tetap menunjukkan warna hijau kehitaman meskipun sudah dipanggang. Ya, kelihatan. Kalau untuk dari teksturnya itu keras. Dan kelihatan kalau misalnya udah ada bintik-bintik, nah itu kan akan berjamur gitu. Kalau untuk dari baunya paling bau apa kayak si raginya itu benar-benar tercium. Dan tekstur rotinya itu juga kelihatan juga kurang bagus. Roti yang masih dalam kondisi bagus memiliki ciri-ciri permukaan yang lembut serta tak ada warna yang berubah dari warna asli rotinya. Kemudian roti juga tidak mengeluarkan aroma tak sedap atau apek. Mengolah roti menjadi bagelen juga tak boleh asal, khususnya pada saat pemanggangan. Memang perlu diperhatikan untuk pengovenannya. Untuk suhunya itu 150 dan waktunya 10-15 menit tergantung dengan ovennya.
Menurut Firda, bagelen bisa tahan hingga 4 bulan jika dipanggang hingga benar-benar kering. Bahkan penggunaan taburan gula sendiri bukan sekedar penambah rasa manis saja, tapi juga berfungsi sebagai bahan pengawet alami. Setelah selesai dipanggang, bagelen tak boleh segera dikemas dalam kondisi panas. Hal ini justru dapat membuat bagelen cepat basi. Diamkan bagelen selama 10 hingga 15 menit, baru boleh dikemas. Dengan begitu, roti berkualitas tinggi tentu menghasilkan bagelen berkualitas tinggi pula.